Puji Tuhan. Aku sendiri, Yesus sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak berkat-Ku bagi dia. Coba banyak orang Kristen sekarang kalau ke gereja cari berkat. Betapa banyak kesembuhan-Ku bagi dia. Betapa banyak kekayaan-Ku bagi dia. No. Betapa banyak apa? Penderitaan. Yang harus bukan dipilih. Pilih mau terima apa enggak? Enggak. Yang harus ia tanggung oleh karena namaku, nama Yesus. Jadi kalau saudara diejek, dihina, diolok karena nama Yesus, jangan kecil hati. Sebab itu perintah Tuhan sama Paulus. Betapa banyak penderitaan kamu akan alami. 17. Dan pergilah. Aduh, saya tidak bisa baca. Saudara yang teruskan. Ananias. Ia menumpangkan. Saya bisa baca sekarang. Saya bisa baca. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya. Ini saya senang. Ananias taat. Yang pertama, Saulus taat sama Tuhan. Kamu pergi. Nanti aku kasih tahu mau bikin apa. Jadi kasih penglihatan. Ada orang yang namanya Ananias datang tumpang tangan. Yesus bilang sama Ananias. Jadi memang Tuhan itu sutradara. Jadi kalau ada yang bikin baju sama saudara, bikinin baju nih. Jangan saudara kira itu saudara yang pintar bikin baju. Enggak. Tuhan yang mengatur. Tuh. Kamu bikin baju di si Yeyen. Oh. Kamu beli kue tuh di situ. Kamu beli ayam goreng di situ. Kamu beli ikan patin di sana. Datang saudaraku. Nggak bilang amin mah nggak datang. Harus bilang amin. Harus bilang amin. Amin. Nggak datang tuh, nggak jadi. Amin nggak? Haleluya. Karena berkat mah amin. Engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat. Ya saya senang Ananias nggak takut tumpang tangan. Nggak takut nggak sembuh. Sebab Tuhan suruh tumpang tangan saja supaya dia melihat. Dan supaya kamu dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. 3 hari yang lalu dia pembunuh. 3 hari kemudian dia pentobat. 3 hari yang lalu dia penyiksa. 3 hari kemudian dia rasul. 3 hari yang lalu dia cari orang Kristen untuk dibunuh. 3 hari kemudian dia mencari orang berdosa untuk diselamatkan menjadi anak Tuhan. 3 hari yang lalu dia tidak tahu tentang Roh Kudus. 3 hari kemudian dia penuh dengan Roh Kudus. Banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ikut Yesus, belum penuh dengan Roh Kudus. Saya aneh. Paulus sudah 3 hari dari dia buta loh, kenal Tuhan, langsung penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Kalau hari ini yang tergerak, saya mau dibaptis. Saya bisa tolak apa? Rasul Paulus baru 3 hari bertobat. Dari pembunuh menjadi penginjil, menjadi rasul. Dia dibaptis. Nggak ada yang suruh. Doa, puasa, dibaptis. Ini masih puasa, belum buka loh. Langsung dibaptis. Belum buka puasa, langsung dibaptis. Nggak takut masuk angin, enggak. Dia baru lihat Tuhan kok. Ia bangun lalu dibaptis. Ia bangun lalu dibaptis. Ia bangun lalu dibaptis. Ada orang yang sudah ikut gereja bertahun-tahun. Kalau ditanya, ayo baptisan kapan? Gampang. Baptisan kapan? Gampang. Baptisan kapan? Hesek ngajalankeun anak, can bisa ngajalankeun anak. Ngan dilalapkan gitu, maka kudu hesek, ada hesek, kayak kieu bisi kieu bisi kitu. Aji palang siang
Entong meuli mobil, gitu bisi cilaka. Entong ke Bandung, bisi tiguling. Entong naik kereta api, bisi longsor. Entong nyieun imah, bisi roboh. Jangan beli mobil, jangan. Nanti tabrakan. Jangan beli motor, nanti truk mau ditabrak kayak tadi kesaksian. Truk ditabrak sama motor. Ya, orang juga tahu kalau melanggar lampu merah, ya, lalu sampai ada kejadian, bukan salah Tuhan. Untung aja Tuhan masih menyelamatkan. Ya, truknya ngerem, ini motornya juga berhenti. Haleluya. Kalau enggak, ya. Yang penting bukan pada kelahiran, tapi kematian. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Baptisan lambang kematian Tuhan. Roma pasal 5. Roma pasal 5. Ayatnya yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita masih bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita Roma pasal 6 ayat 3. Sorry. Roma pasal 6 ayat 3. Dan tidak tahukah kamu atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam. Maka baptisan itu bukan enggak penting. Sebab Tuhan bilang tadi bukan kelahiran yang penting tapi kematian. Lahir baru kelahiran. Tapi waktu mati dibaptis itu kematian. Telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam baptisan. Jadi waktu saudara dibaptis, dalam pemandangan Tuhan, saudara dikubur bersama dengan Yesus dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kok rasanya enggak beda, sama aja. Tetap giok, tetap acan, tetap meme. Tidak, di kerajaan sorga berubah. Berubah, saudara. Saudara dirubah sama Tuhan. Haleluya. Kembali kepada kisah Rasul 9 ayat 18 tadi. Dan sekarang baca ayat 19. Dan setelah ia makan, mana yang didahulukan? Kerajaan sorga atau makan, minum, dan pakai? Kerajaan sorga. Carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka segala sesuatu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, akan jadi makanan paling belakang. Doa, lihat Tuhan, puasa nomor 1, baru yang lain nanti ditambahkan. Kesalahan kita menomorsatukan yang nomor 2, menomorduakan yang nomor 1. Saudara datang sore hari ini, saudara menomorsatukan yang utama. Saudara menomorsatukan Tuhan. Ini bagaimana Paulus hidup. Sekarang kita lihat bagaimana dia mengakhiri hidup. 2 Timotius pasal 4 ayat 6. 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku. Haleluya. Dia bicara kepada anak muda berumur 16 tahun, Timotius. Dia saat itu umur 58 tahun. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat bukan yang penting bukan kelahiran tapi kematian, kata pengkhotbah tadi. Kematianku sudah dekat.
Dia ngomong ini dengan penuh senyum, dengan penuh kemenangan. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, finish. Aku telah memelihara iman. Saya baca tadi di jalan. Seorang gadis dari Thailand, juara badminton, 22 kali juara. Dari tahun 2006 sampai 2013, 2014, dia juara. Tapi ketika saya baca lebih jauh, tidak heran dia juara. Latihannya tiap hari. Tidak ada hari Minggu buat dia, tidak ada hari libur. Dia latihan terus. Latihan terus. Latihan terus. Pakai pertandingan dia cuman langsung pertandingan menang. Langsung pertandingan menang. Di Eropa dia menang. Di Asia dia menang. Dia juara. Single perempuan. Latihannya tiap hari. Kalau saudara tiap hari baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Baca. Saya tidak heran kalau saudara jadi juara. Saudara lebih dari pemenang. Kalau saudara baca terus Alkitab, baca terus. Lain dengan saudara BBM terus. Mata saudara bejuling karena BBM terus. Saya tidak yakin saudara bisa menjadi pemenang. Tapi kalau saudara baca Alkitab, pagi firman, siang firman, malam firman. Firman Tuhan, firman Tuhan. Aku sudah mencapai garis akhir. Tahu-tahu sudah di finish. Saya ungkapkan pelari jarak jauh, 42 km, maraton. Dia lari perempuan ini yang saya lihat. Masuk stadion utama, finishnya di stadion utama. Jadi stadion utama, ini stadion utama, dia masuk dari sini, finishnya di sini. Tapi dia harus keliling dulu. Keliling dulu lapangan untuk finish di sini. Tapi begitu dia masuk, orang sudah bersorak-sorai. Dia juga sudah angkat tangan. Dia sudah sukacita. Kelelahan 42 km dia tidak lihat lagi. Yang dia lihat garis finish. Yang dia lihat panitia di garis finish. Dengan memegang piala. Dengan memegang piala. Kenapa kalau lari 42 km kalau di Indonesia, yang juaranya selalu dari Ethiopia? Kenapa? Tiap hari dia lari. Pelatihnya tahu. Kalau dia lihat anak kecil, ini bisa jadi juara Olimpiade. Dipanggil, mau gak kamu jadi juara? Nanti juara kamu kaya. Mau. Lari terus kemana-mana. Ke pasar dia lari, kemana dia lari-lari. Seperti orang Papua, saudaraku, kenapa dia juara PSSI terus? Karena tiap hari lari. Suruh ke pasar dia lari. Disuruh lari lebih cepat larinya. Ya, nanjak lagi ke sana dia lari. Sana lari, sini lari. Makanya orang Papua nggak ada nomor sepatunya di toko. Karena kakinya lebar-lebar. Yang paling kecil 46, 44. Ya, kadang-kadang ada yang nomor 50. Makanya kalau beradu kaki sama pemain Persija, itu saudaraku yang satu, kan cuma ketawa saja orang Papua. Tapi yang Persija 3 minggu harus dirawat di rumah sakit. Karena kakinya lain. Karena dia lari terus. Kalau saudara lari, berlari menuju sasaran. Haleluya kepada panggilan yang di sorga itu. Yesus yang mati tidak sia-sia untuk saudara. Dia mati untuk memenangkan hati saudara. Aku telah memelihara iman. Banyak orang punya iman, cuma tidak dipelihara. Bagaimana pelihara iman? Baca Alkitab. Itu pelihara iman. Kalau saudara tutup mata, siapa yang terbayang? Itu aja. Kalau saudara tutup mata, yang terbayang siapa? Manusia apa Tuhan? Firman Tuhan, janji Tuhan, apa dunia? Yang pertama, Paulus berkata, darahku sudah mulai dicurahkan. Dia belum mati.
Darahku sudah mulai dicurahkan. Yang kedua, kematianku sudah dekat. Kata dicurahkan itu dia ingat persembahan sore hari. Orang mencurahkan binatang itu ditusuk, muncrat darahnya, tercurah, lalu air dituangkan. Korban sore hari dalam Taurat. Dia pakai ini, istilah, walaupun sudah di perjanjian baru. Darahku sudah mulai dicurahkan, rasanya seperti itu. Kematianku sudah dekat. Bagi semua kita sedang menyongsong kematian. Saya rasa di antara kita tidak akan ada yang lewat 100 tahun.